rekan-rekan saya, Profesor Antoni Budiman, Jumhur Hidayat, Refli Harun, ya, Pak John, Pak Perlis, ya, ini lupa Sintong Panjaitan, ya. Panjaitannya sama, pasti marganya Luhut. Saudara-saudara, dalam membangun narasi itu harus berbasis kepada mekanisme berpikir yang ilmiah, sehingga tidak asbun, tidak omong-omong saja. Pemikiran ilmiah, saya membuat teori namanya Ausjubedil, objektif, sistematis, toleran. Orang yang berpikir objektif, sistematis, dan toleran itu kategorinya intelektual. Misalnya, walaupun saya pendukung Anies, saya berada dalam pendukung 01, tapi saya tidak boleh berpihak ketika bicara, ketika menyatakan pendapat intelektualnya. Harus objektif, kemudian sistematis dan toleran. Kalau nanti ada pendapat misalnya dari 02 yang benar atau 03, ya kita toleran, itu kebenarannya gitu. Jadi jangan dituduh nanti wow jadi pengkhianat, dibayar berapa. Tidak ada konteks itu. Ini intelektual, disepakati seluruh dunia. Sebaliknya yang 02 dan 03, kalau pikiran-pikiran objektif saya ini benar, jangan terus takut berpihak kepada 01 gitu loh. Karena itulah kebenarannya, objektivitasnya, sistematisnya, dan toleransinya. Itulah yang disebut sikap jubedil, orang yang jujur, benar, dan adil. Itu teori bangunan saya, Ausjubedil. Nah, dalam konteks teori ini, saya membedah sebelum, saat pemilu atau pilpres, dan sesudah. Gitu, Bro Hendrik. Sebelum, jauh sebelum, sudah ada prakondisi yang luar biasa terhadap kecurangan-kecurangan. Bahkan saya lebih tepat mengatakan kriminal pilpres, kriminal pemilu. Bukan kecurangan, kecurangan mah administratif. Tapi ini kriminal. Kejahatan pemilu, kejahatan demokrasi. Apa kejahatannya? Secara ilmu hukum, kita ukur sajalah yang sudah ada dan terukur berupa fakta dan by data. Baru logika kita yang objektif, sistematis, toleran tadi kita pakai. Berdasarkan logikanya yang didasari fakta dan data. Apa itu? Putusan nomor 90. Itu jauh sebelum pemilu, masih tahun 2023. Apa putusannya? Membolehkan Gibran jadi cawapres, padahal bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tentang umur yang belum 40 tahun. Karena Gibran umurnya baru 36. Ini jelas bertentangan. Apalagi PKPU-nya, peraturan KPU-nya belum berubah, masih mensyaratkan yang 40 tahun. Tetapi ada penyelundupan hukum di situ, itu nggak dilihat lagi, tapi dijadikan kebijakan oleh KPU mereduksi itu semua, yang membuat apa yang dimaksud dengan membenarkan putusan 90 tadi. Ini penyelundupan hukum namanya, secara ilmu. Oleh karena itu, dalam perspektif saya pandangannya legisme. Legisme itu berdasar legalitas, berdasar aturan peraturan perundang-undangan. Itu yang kita disebut negara hukum. Kalau yang disampaikan tadi semua sebelum saya ini tidak bermaksud nyebut siapapun, tapi ada ukuran-ukuran objektivitasnya. Itu semua persepsi dan pidato, nggak ada legalismenya.
Dari mana legalismenya? Untuk menyatakan pengkhianatan konstitusi. Itu narasi, bener. Itu pidato, itu persepsi, bener, nggak bantah. Ya. Karena kalau bicara legalismenya, itu harusnya mengkritisi sejak putusan 90. Dan saya sudah lakukan itu, saya datangin MK, saya ajak debat tuh 9 hakim. Nggak ada yang berani keluar, yang terima cuma sekretariatnya. Tapi kalau Anda ikuti medsos saya, Egy Sujana Channel, subscribe dong biar tahu. Itu akan terlihat bahwa saya sudah memprotes jauh sebelum pemilu. Kenapa saya protes? MK telah melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 28 tahun 2009 pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Itu jelas dilanggar. Ini legisme. Nggak bisa dengan pidato dan narasi-narasi tanpa dasar hukum yang kuat. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman? Yaitu pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semenda dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Boleh dicek, ada di Google tuh. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 28 tahun 2009 pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Itu jelas dilanggar. Ini legisme. Nggak bisa dengan pidato dan narasi-narasi tanpa dasar hukum yang kuat. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman? Yaitu pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semenda dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Boleh dicek, ada di Google tuh. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Ayat 45-nya mengatakan, bahkan sampai ayat 6-nya, jika hakim tetap berisi keras menyidangkan kasus itu, yang melakukan penyelewengan hukum sekaligus penyelundupan hukum dan membuat norma baru, padahal MK tidak boleh buat norma, tidak boleh membuat hukum. Yang boleh buat hukum di negeri kita cuma presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Ya, itu legisme. Jadi MK telah membuat norma. Apa norma yang dibuat? Mereduksi, menambah tentang umur 40 tahun sepanjang telah bisa mengikuti pilkada kepala daerah. Itulah supaya Gibran bisa masuk. Nah, ini yang harusnya dipersoalkan sejak awal. Inilah kalau mau disebut pengkhianatan konstitusi, ya ini. Tapi nggak ada yang persoalkan ini. Nggak ada. Padahal tim-tim itu semua udah ada jauh-jauh sebelum ini. Nah, kalau ini dipersoalkan, maka tidak mungkin juga MK Jimli itu memutuskan seenak jidatnya aja. Ya, kenapa? Saya berani katakan, saya bisa berdebat intelektual ya. Adu gagasan. Memutuskan Usman melanggar etika berat dan dipecat. Tetapi putusan 90-nya boleh jalan terus. Ini logika apa ini? Objektivitasnya di mana gitu? Betul nggak? Bagaimana sistematika berpikirnya? Wakanda. Dengan bangga Jimli memutuskan itu seolah yang paling adil. Bagaimana? Orang bertentangan kok dengan nilai-nilai itu sendiri secara legisme. Oleh karena itu terjadilah
penyelewengan berikutnya, karena ini dibenarkan, Gibran boleh terima jalan terus, PKPU-nya juga dilanggar, tapi KPU-nya menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo. Padahal menurut administrasi yang ada, pendaftaran capres cawapres itu terakhir tanggal 25 Oktober. Prabowo dan Gibran mendaftar 27 Oktober. Ini kan udah melanggar betul. Kok dibolehkan? Makanya di sidang di DKPP, sebelumnya Bawaslu dipersoalkan, saya datang juga ke Bawaslu, ya, untuk mempersoalkan ini. Tapi DKPP memutuskannya, benar terbukti KPU melanggar etika berat, maka diperingati yang terakhir. Tapi peringatan terakhirnya udah yang kedua kali. Kok terakhir 2 kali? Kemudian ada lagi yang lain, jadi 3 kali. Jadi bagaimana DKPP yang katanya Dewan Kehormatan, DK itu Dewan Kehormatan, penyelenggara pemilu, kok tidak terhormat? Kok brengsek gitu loh? Logikanya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Ini, tapi sayangnya ini tidak menjadi sudut pandang oleh 0103 sebagai satu gerakan sebelum pemilu. Kemudian sebelum pemilunya lagi, tanggal 13 Februari 02 telah buat pertemuan, bahkan menyewa Gelora Senayan, ya, atau lebih tepatnya apa, tempat Istora Senayan. Belum GBK lain lagi, Istora Senayan yang menyatakan untuk kemenangannya gitu loh. Ini kan sebelum udah dipersiapkan, udah sedemikian bikin gladi resik. Ini udah pelanggaran serius. Nah, ketika saat pemilunya, saat pilpresnya, 2 jam setelah pemungutan suara menyatakan kemenangan lewat quick count. Tapi quick count itu baru 5% saat itu. Bagaimana 5% mewakili populasi yang 100%? Ini melanggar juga pada saat. Ya. Nah, persoalan seriusnya seperti tadi Refli katakan, ini terjadi pengkhianatan konstitusi, ini terjadi pelanggaran katanya. Tapi itu pidato. Gitu? Itu cuma persepsi, tidak beraplikasi gerakan hukum. Karena gerakan hukum yang dipakai oleh MK dengan pandangan legisme tadi memang tetap mahkamah kalkulator. MK hanya memutus persoalan perselisihan suara. Jadi pendekatannya kuantitas, bukan kualitas atau kualitatif. Kalau kualitatif itu kecurangan-kecurangan tadi yang dipidatokan, benar, nggak ada salah. Tapi itu kualitatif, kita kan kuantitas, bukan kualitas atau kualitatif. Kalau kualitatif itu kecurangan-kecurangan tadi yang dipidatokan, benar, nggak ada salah. Tapi itu kualitatif, kita kan ngerti ilmu penelitian. Ini MK mempersoalkannya kuantitas perselisihan suara. Cuma itu ada di undang-undang MK kalau nggak salah pasal 74. Jadi jelas legismenya. Nah, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jadi kita, menurut saya, kalau kita berharap MK putuskan yang menang, itu kurang ilmu juga gitu loh. Kurang ilmu dong, orang ilmunya nggak begitu kok. Ilmunya dengan legisme, ya. Nah, oleh karena itu, ini bagian dari transformatifnya dan progresifnya. Sekarang konsolidasi rakyatnya apa? Sekarang konsolidasinya ada 2. 1, sebelum pengumuman MK, ini pikiran saya,
fokus kita bergerak secara kekuatan politik, bagaimana lengserkan Jokowi. Itu persis 98 yang berkait dengan Soeharto lengser, bahkan mengundurkan diri sambil menunggu tanggal 22 April MK memutuskan sidangnya. Nah, kedua, dikombinasi gerakan ini dengan perjuangan teman-teman yang di MK. Ya, teman-teman 01 sudah sangat capek lah istilahnya kan, bikin data dan lain sebagainya, harus kita dukung. Tetapi kalau cuma data saja, itu pidato dan itu cuma persepsi, itu bukan alat bukti, itu bukan alat bukti gitu loh. Mari kita berdebat secara ilmu hukum, bukan alat bukti. Apa alat bukti? Karena alat bukti itu pasal 184 KUH harus berupa dokumen, berkas-berkas segala macam yang sifatnya mengacu kepada yang legismenya. Harus ke legismenya. Nah, legismenya kan MK untuk kalkulator, hitung angka. Terus ada lagi dari 02, saya lihat di medsos, pikiran yang saya sampaikan ini sempit gitu. Karena cuma mengacu kalkulator tadi, hitung-hitungan. Sekarang progresifnya harus dikembangkan pemahamannya menjadi adanya pengkhianatan konstitusi seperti 01 nyampaikan itu, dan 02 juga begitu, bahkan mau mengajukan Kapolda katanya. Nah, itu namanya narasi, itu pidato, itu namanya pandangan, bukan alat bukti, bukan. Tidak begitu. Maka logikanya, bagaimana supaya yang tadi narasi dan pidato itu jadi punya arti? Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Sebab Anda pakai otak dong gitu nih semua yang tolong ya. Tidak bermaksud sebentar lagi Bos, 2 menit. Tidak bermaksud mendikte. Mereka ini merancang kecurangan kan sudah lama. Bahkan kalau saya lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di situ sudah dimulai gitu. Menata sedemikian rupa. Ya. Kemudian faktanya, datanya untuk mengkondisikan kecurangannya sempurna, di-sterlinglah ASN, di-sterlinglah aparat penegak hukum, di-sterlinglah TNI Polri-nya, supaya mendukung apa yang dimaksud oleh Jokowi untuk dukung anaknya. Tadinya dia maunya 3 periode, ditolak, Bu Mega nggak setuju. Maka dia setir bagaimana bisa tetap berhasil dia berkuasa, politik dinastinya, dia pengaruhi semua aparat yang di bawah dia, dan bansosnya, dan intimidasinya, sehingga berhasil mendapatkan suara 96 juta, Anies cuma 40 juta, Ganjar cuma 27 juta. Kalau bicara ke MK, kalah Bos. Anies dengan Ganjar digabung kalah juga, karena belum nggak bisa nyaingi 96%. Mau ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak pidato nggak benar curang, iya itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Ini kalau mau ngerti ilmu tuh begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya pada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada 2 kemungkinan tadi. 1, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya.
sambil menunggu putusan 22. Dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi. Mau ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak pidato nggak benar curang, iya itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Ini kalau mau ngerti ilmu tuh begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya pada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada 2 kemungkinan tadi. Satu, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya, sambil menunggu putusan 22. Dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi, melanggar legismenya. Apa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa, ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo, minta, bukan izin ya, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi mesti ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu. Itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan. Nggak jalan. Saya lihat Jumhur dengan Norman berani kok. Saya suka dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap meleo. Udahlah kita nego aja. Saya mau bubar kalau situ dikeluarin. Apa begitu? Lihat yang Namen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Darah geprak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam demo. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orangnya, bukan di belakang. Jadi ini barang. Harus begitu, harus punya komitmen yang kuat. Nah kalau kita nggak begitu Pak John, Pak Ri, kita ini omdok jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi, enak sendiri aja dengan pidato. Onani, ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara-saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simbol-simbol massa. Kumpul rapat serius tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun dan bergelombang. Nah yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar, himbau pasukannya masing-masing, paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Baru punya arti. Kalau cuma Egy, Jumhur, Pak Antoni, siapa lu? Ini konsep tahu diri gitu. Udah. Oleh karena itu kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begini. Kalau yang 03 geruduk rumah Ganjar. Jangan enak janji penasihat hukum dapat fee. Saya keluar dari situ karena logikanya nggak diterima. Saya di luar aja lah. Saya ditugaskan oleh panitia, oleh penyelenggara untuk berbicara tentang
tentang reformasi. Duduk masih acara. Arah ya. Duduk Kita lanjutkan. Saya ditugaskan oleh panitia untuk berbicara tentang reformasi 2024. Mengapa sampai demikian? Barangkali memang panitia penyelenggara sudah menghitung kemungkinan-kemungkinan. Artinya kalau nanti di mahkamah, kalau nanti misalnya ya, barangkali penyelenggara sudah mempersiapkan kalau nanti gugatan di Mahkamah Konstitusi itu tidak diterima, berarti kita akan lanjutkan dengan reformasi 2024. Saya dengar dari panitia, mereka sudah siapkan itu bulan Mei. Bulan Mei tahun 2024. Pak, ntar Ya. kita kapor. Untuk menjelaskan ini, saya akan mengulangi sedikit menggambarkan apa yang terjadi dengan reformasi 1998. Ini yang pas. Seperti Bapak ini. Pada tahun 1997 pemilihan umum. Pada tahun 1998 sidang MPR. Presiden dipilih. Tapi bulan Mei 98 people power. Mereka berangkat sekitar 1,5 juta orang kalau tidak salah itu di Senayan. Kompleks DPR di Senayan. Ya. Beberapa hari kemudian Presiden Soeharto mundur digantikan oleh Habibie. Dan tahun 1999 pemilu mengkoreksi pemilu 97 itu sudah terjadi. Nah, saya melihat antara reformasi 98 dengan sekarang sudah 25 tahun. Dan dalam 25 tahun ini kita tidak melihat kemajuan. Orang miskin makin banyak, ketimpangan ekonomi makin banyak, bahkan prosedur demokrasi ada yang dilanggar lagi, lebih buruk. Ya. Oleh karena itu menurut saya kita perlu lakukan reformasi 2024. Jadi pada bulan Mei nanti dari sekarang sudah dipersiapkan, disampaikan berita juga keluar kota. Pada bulan Mei nanti kita akan pergi ke Senayan, menduduki kompleks Senayan. Seperti pada bulan Mei tahun 98. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar Presiden akan mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden. Kalau itu juga terjadi, maka tahun 2025 kita bisa mengulangi lagi pemilihan umum ini. Mengkoreksi pemilihan umum 2024 yang menurut kita itu melanggar konstitusi. Jadi perlu waktu untuk koreksi bisa terjadi, perlu people power pada bulan Mei nanti untuk melaksanakan reformasi 2024. Ibu bapak sekalian, saya kira sudah cukup, sudah sore. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Mervin Panjaitan. Merdeka! Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin di sini pidatonya kan bukan dalam rangka menggalang massa ya, tapi dalam rangka ada lebih substansi lah. Saya mau kasih sedikit insight atau optimisme ya, optimisme. Itu John F. Kennedy tahun 50-an waktu dia masih jadi senator, dia ngarang buku namanya Profiles in Courage, profil orang-orang berani, dan mendapatkan penghargaan Pulitzer, esai dan sebagainya di Amerika, sampai beberapa kali dapat penghargaan. Dalam bukunya itu dia memberikan beberapa contoh, ada 8 atau lebih contoh orang-orang yang dalam situasi krisis dia berani memutuskan untuk berbeda, bahkan dengan mayoritas orang-orang di sekitarnya. Dan itu dia maksudkan untuk menyelamatkan bangsa. Namanya Profiles in Courage, John F. Kennedy, Presiden Amerika yang ngarang buku itu. Nah, saya melihat walaupun ada beberapa atau mungkin 1-2 yang sangat tidak terhormat di MK, tapi beberapa orang lainnya saya menganggap mereka orang-orang terhormat, orang-orang yang
layak dihormati, walaupun ada yang layak untuk dikutuk. Nah, saya hitung-hitung Pak, saya hitung-hitung kalau misalnya ekstrim optimis kepada pro perubahan, karena perubahan ini sudah digelorakan di semua lini. Siapa dulu? Lini mahasiswa, kampus, rakyat, relawan dan sebagainya, para profesor. Ini udah ke seluruh Indonesia, gaung perubahan itu nyata. Ya, jadi optimis pada ekstrim optimis ya, itu bisa dapat 71. Saya udah hitung-hitung gitu. Itu 7 hakim ya, lawan 1 hakim yang pro kezaliman. Ya, Guntur Hamzah. Ya, yang 7, karena yang 7 itu berpotensi kepada pro perubahan. Ya, jadi sangat optimis. Ya. Nah, yang paling pesimis itu adalah 44, tapi ketuanya ada pada yang pro perubahan, itu pun menang. Jadi baik skenario pesimis ekstrim maupun skenario optimis, kita menang dua-duanya. Tepuk tangan untuk demokrasi. Tapi udah benar apa yang barusan diomongin sama Tuan Refri, Tuan Antoni, Tuan Egy. Itu semakin bulat keputusannya kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari Barat, 100-200.000 dari Timur, dari Selatan, tidak ada gunanya saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah Istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara. Tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, mari kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang nanti. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita diskusi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Siapa lagi? Siapa namanya Pak? Silakan sebutkan namanya. Mana saja sih? Siapa Pak? Sebutkan namanya Pak. Kayak pernah saya lihat mana? Cek. Padang. Oh, berarti dulu waktu Jokowi pertama itu. Oh, seperti si B. Pernah ke Prabowo. Oke. Oh, berarti sebentar. Kasih ibu tengah, dari tengah. Ibu. Ibu yang kacamata. Ya, nanti Pak yang keduanya Pak ya. Ya, nanti kita ya, siapa Bu namanya Bu? Ulfa. Udah langsung aja. Ulfa. Ya. Oh ya, Fritz silakan. Saya Fritz. Saudara sekalian, kita tenang. Sebelum dimulai, saya mohon semuanya peserta diskusi ini untuk duduk di tempatnya masing-masing. Kita tertib karena kita sudah memulai untuk persiapan kepada acara buka bersama nanti. Kami mohon ketertiban supaya semuanya mendengar dan menyaksikan semua apa yang menjadi pertanyaan. Baik itu yang disampaikan oleh panelis pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang ke-8. Silakan Bu Fritz. Baik, saya Fritz Alorboy, anak muda yang paling viral, yang paling gila di mana saja di Indonesia. Saya ketua umum Relawan API dan juga dari gerakan sipil, masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Saya pengen tanya, Timnas Amin dan PPN serius urus kita enggak? Selama kami pimpin demo mereka tidur. Omong kosong ini nih. Saya diancam dan
begini tidak ada, ini tidak terbukti nih. Saya marah. Itu ada Ibu Reni mana? Pasukan kita banyak yang diculik. Timnas Amin kemana? TPN di mana? Hah? Saya marah. Ingat itu. Ini wajah-wajah ini belum tentu semua hadir. Pak, ibu-ibu itu orang-orang tertentu saja. 700 timnas Amin tidur di mana? Pertanyaan langsung. Sebentar Pak, ini saya harus. Yang kedua, 1000 relawan timnas Amin tidur di mana? Kami ini pimpin demo, saya diancam pembunuhan, diancam penculikan berkali-kali. Saya tidur di rumah. Bagaimana kita mau menang? Yang datang sebentar, Bang Frits, sebentar. Jangan Pak. Yang datang cuma 300 orang, 100 orang. Subjektif Bu Fritz. Saya hentikan nanti. Oke, baik. Maksud saya begini, saya berharap sesuai dengan tema kita Bung Frits yang disampaikan oleh para pakar-pakar kita. Jangan yang lain yang dibahas. tema ini adalah diskusi progresif. Ibu, sebentar ibu. Saya salah satu korup yang ngurus barang ini juga. Ibu jangan tolak, ini korup lapangan. Ibu nggak beres, nggak ngerti. Ibu tidak punya kontribusi dalam demo-demo begini. Saya pimpin pertama. Udah Bung Frits. Maksud saya begini. Maksud saya begini ya. Saya kan Bung Frits tidak diperkenankan untuk menyampaikan tanggapannya. Maksud saya begini. Saya saran kalau bisa TPN dan Timnas Amin jangan tidur, ambil alih juga supaya kita 1 juta. Ya, memberikan semangat saja. Bukan menjustice dan bukan menggeneralisasikan semuanya. Setuju Bung Frits. Sama semuanya. Bung Frits, tolong Bung Frits ikut Kawan perhatian. sebentar. Bung Frits ikut salah satu yang masuk di ruang fraksi PD waktu pertemuan di DPR RI. Namun saya berbohong, tidak subjektif melihat siapapun yang hadir di sini dan tidak mendiskreditkan pasangan mana, paslon mana atau relawan mana. Ya, tunggu sebentar, saya tidak kasih izin. Ya, lanjut. Mohon ya, Bung Frits ya. Oke, kita sama-sama di lapangan. Kita sama-sama pasukan di lapangan. Oke, Bung Frits ya. Penanya berikut. Ya, terima kasih. Bung. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Bung. Tidak. Yang tiga tidak. Di luar yang tercatat tidak kami berikan izin. Silakan. Iya. Silakan, Bung. Dengan siapa ditujukan kepada siapa? Ya, dari Mana Sulawesi. Iya, ini hampir karena narasinya yang bersama. Jangan terlalu dekat ke sound system, Pak. Nanti jadi Itu juga semua. Yang pertama, dari diskusi ini dari semua narasumber kita sepakat untuk demo dan MK. Yes. Itu yang perlu dicatat itu. Oke. Ada sedikit masukan. Saya kebetulan dari THN Amin dan Presidium Pendorong Hak Angket. Sedikit masukan tadi Pak Repli ada memberikan presiden terhadap putusan MK tahun 2024. Putusan nomor 290 walaupun memang itu cacat hukum dan itu salah, tapi kalau bisa dalam narasi kebelaan juga dijadikan sebagai presiden. Ya, bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi tidak membuat hukum, tapi ternyata dalam proses perjalanan kewenangannya sudah melakukan itu, sehingga tidak mustahil dalam putusan sebentar nanti itu kemudian bisa melakukan sebuah terobosan hukum untuk kemudian bisa tidak hanya mengadili PHPU tapi juga mengadili pelanggaran dan kejahatan ya, sebagaimana yang sekarang disampaikan baik oleh tim 1 maupun oleh tim 3. Itu barangkali sama. Yang berikut saya pikir begini, tadi ada Pak Repli bilang bahwa Ibu Mega ada berhasil beberapa ini, tapi masih ada yang kurang berhasil menyangkut dengan apa namanya dengan hak angket. Saya melihat bahwa hak angket belakangan ini itu agak kendur, padahal hak angket pertama kali diajukan oleh oleh Ganjar itu kendur. Jadi hak angket ini menurut saya kalau Ibu Mega benar-benar konsisten untuk ini, insya Allah akan didukung oleh partai-partai pendukung yang lain. Jadi ini perlu ini. Yang terakhir dalam kaitannya dengan people power, saya mau tanyakan tadi sayangnya Pak Repli Harun sudah tidak ada sebagai ahli tata negara, barangkali Pak Profesor John bisa ya. Kita menganut sistem pemilihan langsung, Pak. Jadi rakyat pilih presiden secara langsung. Allah
akan didukung oleh partai-partai pendukung yang lain. Jadi ini perlu ini. Yang terakhir dalam kaitannya dengan people power, saya mau tanyakan, tapi sayangnya Pak Refli Harun sudah tidak ada sebagai ahli tata negara, barangkali Pak Profesor John bisa ya. Kita menganut sistem pemilihan langsung, Pak. Jadi rakyat pilih presiden secara langsung. Tapi rakyat tidak diberikan peluang secara konstitusi, Pak. Apabila presiden melakukan kesalahan, di wadah mana itu presiden, rakyat harus melakukan tuntutan supaya bisa menurunkan presiden. Tolong ini bisa diberikan tanggapan oleh ahli konstitusi. Karena sekarang ini perwakilan dulu MPR sebagai wakil rakyat itu sudah tidak ada, Pak. MPR sekarang terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Jadi tolong diberikan pencerahan supaya ini bisa sinkron dengan people power dalam tanda petik yang akan dilakukan oleh masa sebentar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ibu, tadi Ibu, Bu. Berarti Pak ya, sesinya masih ada Pak ya. Silakan. Nanti dijawab oleh Bung John, Bung Vincentius dengan beliau-beliau yang ada di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi Bapak mengusulkan nama saya Hulfa. Kebetulan saya di FBA juga, Forum Bersama Indonesia dan BEMA, Bunda dan Emak Aliansi Menyelamatkan Indonesia. Jadi kami menyampaikan dan mengingatkan kembali betul apa kata Bapak tadi itu. Hak angket itu perlu didorong sekali lagi di MPR karena itu hak kuncinya mengembalikan fungsi dari parlemen. Kita ini sudah menyalahi aturan ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945. 9 tahun atau hampir 10 tahun membiarkan kesalahan kembali kepada presiden. Padahal presiden bukan lembaga yang memutuskan kebijakan dilakukan DPR selama ini, betul? Karena lembaga legislasi lagi segala macam itu adanya di DPR, tapi diambil alih semuanya oleh presiden. Itu kita membiarkan kesalahan yang sangat fatal. Makanya betul hak angket. Kemudian masalah tentang di MK. Tegas, saya sangat kecewa. Mohon maaf senior saya Bang Jimli. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh narasumber, apabila dia terlibat itu harus dipecat, bukan disanksikan. Harus dipecat dia sebagai ketua atau anggota Mahkamah Konstitusi. Itu sudah merusak undang-undang. Dan satu lagi, untuk pengerahan massa yang lebih besar, jangan ke Presiden Anies aja atau ke Ganjar aja. Mana partai-partai pendukung 01 dan 02? Turunkan semua. Dan Ibu Mega suruh turun menyampaikan, mari kita people power. Udah selesai. Semuanya harus tindak dengan tegas dan melakukan perubahan. Tapi ini tahun 2024 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak, nanti Pak. Ini kami minta Bung John Peris mungkin bisa Untuk menjawab mengapresiasi serta Bung Vincentius mungkin sebagai kuasa hukum nanti. Yes. Ya. People power tidak pernah diatur dalam konstitusi. Di semua negara people power tidak diatur. Itu konstitusi tidak tertulis, Pak. Dia berdaulat. Kalau melanggar kontrak sosial seperti John Locke tadi, ya rakyat harus kembalikan itu, menarik mandat itu. Jadi people power sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Dia itu masuk dalam kategori konstitusi tidak tertulis, ya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusi tertulis. Memang kita harus tetap mengikuti, mentaati peraturan-peraturan yang tertulis itu. Coba kalau memang seperti contoh, ya, people power pada reformasi jilid 1. MPR tidak salah memutuskan Presiden Soeharto menjadi presiden yang ke-6 kali. Tapi MPR nomor 4 juga sudah menjustified itu. Tapi karena Soeharto dan rejimnya tidak memenuhi keinginan masyarakat, rakyat, makanya reformasi itu muncul. Reformasi itu seperti yang saya katakan tadi, revolusi maupun reformasi itu hukum tertinggi. Dia meta yuridis, ya, meta yuridis. Jadi bisa, sangat sah itu. Rakyat itu pemilik kedaulatan.
Yang terjadi selama ini kedaulatan rakyat itu hanya 2 menit di bilik suara. Setelah dia memilih, dia keluar dari bilik suara itu, kedaulatannya dirampas oleh yang memilih. Nah, kita harus itu menarik kedaulatan itu kembali. Reformasi jilid 1 kan kontra monopoli dan kontra hegemoni. Karena Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan totaliter. Ya, tidak ada yang bisa melawan dia pada waktu itu. Rakyat turun, pecah dukungan terhadap dia. TNI Polri pun tidak mendukung dia. 14 menteri dari Golkar pun menarik diri, rapuh. Akhirnya didesain sedemikian rupa dia mengundurkan diri, jadi tidak diimpeach, mengundurkan diri ya. Jadi tidak salah, kita mempersiapkan diri rapi. Saya kampus UKI, Forkot ada di situ. Saya kira tim ini akan mendekati komunitas-komunitas simpul-simpul suara yang strategis itu. Ya, ingatan kita kembali kepada 98 ya. Forkot itu kalau tidak salah ada 5 kelompok. UKI Cawang itu bertanggung jawab kepada Jakarta Timur. Kumpul di situ semua. Kita membuat Kodam Jaya itu tidak berkutik. Saya dengan Melvin sebagai dosen pada waktu itu di belakang mahasiswa. Dan berhasil. Waktu Pak, jangan bergeser nanti Pak ya. 5 mobil truk, kita harus itu menarik kedaulatan itu kembali. Reformasi jilid 1 kan kontra monopoli dan kontra hegemoni. Karena Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan totaliter. Ya, tidak ada yang bisa melawan dia pada waktu itu. Rakyat turun, pecah dukungan terhadap dia. TNI Polri pun tidak mendukung dia. 14 menteri dari Golkar pun menarik diri, rapuh. Akhirnya didesain sedemikian rupa dia mengundurkan diri, jadi tidak diimpeach, mengundurkan diri ya. Jadi tidak salah, kita mempersiapkan diri rapi. Saya kampus UKI, Forkot ada di situ. Saya kira tim ini akan mendekati komunitas-komunitas simpul-simpul suara yang strategis itu. Ya, ingatan kita kembali kepada 98 ya. Forkot itu kalau tidak salah ada 5 kelompok. UKI Cawang itu bertanggung jawab kepada Jakarta Timur. Kumpul di situ semua. Kita membuat Kodam Jaya itu tidak berkutik. Saya dengan Melvin sebagai dosen pada waktu itu di belakang mahasiswa. Dan berhasil. Waktu Pak, jangan bergeser nanti Pak ya. 5 mobil truk jemput mahasiswa kami di Dipo 84. Ya, kita absen mahasiswa, semua harus berangkat ke Senayan. Absen Pak. Yang berangkat itu kita luluskan, dapat aswa. Karena ini pendidikan politik. Ya Henry ya, ini saksi-saksi sejarah. Ini pendidikan politik. Dan syukur alhamdulillah itu berhasil. Reformasi itu berhasil, tidak berubah. Dan kita dukung, saya pribadi dukung people power itu. Terima kasih. Terima kasih Bung John. Tepuk tangan pada Bung John. Nah, kita kasih sama Bung Vincent langsung ya. Tadi Bung Vincent bicara tentang nepotisme kan ya, bagaimana peradaban ke bangsa ini. Mungkin kami serahkan langsung kepada Bung, karena terus terang jam selesai beliau nanti menyampaikan tanggapannya, beliau akan ada pertemuan antara Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi saya lihat semangat Bapak Ibu luar biasa ya. Tentu kita memiliki tujuan yang sama, bagaimana kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun semakin baik. Sebagai kuasa hukum dari paslon 03 Ganjar Mahfud, kami menyampaikan secara tegas bahwa di dalam permohonan yang kami ajukan, kami sudah mengurai dari hulu ke hilir berkaitan dengan
pelanggaran berkaitan dengan nepotisme, berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi dan lain sebagainya. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Bang Egy, tentu kalau di dalam dialog seperti ini kami mungkin tidak bisa menjelaskan 151 halaman. Tapi pada intinya kami sudah mengurai dengan alasan-alasan yang kuat, dengan bukti-bukti yang kuat di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, izinkan kami untuk berjuang di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi, dan kami memohon dukungan dan memohon doa restu dari Bapak Ibu semua supaya apa yang kita dalilkan dalam permohonan PHPU di 2024 ini bisa dipertimbangkan, ya, bisa diputus, bisa diperiksa oleh hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan sebagaimana petitum di dalam permohonan kami. Jadi saya tidak bisa masuk pada persoalan-persoalan demonstrasi, saya masuk pada persoalan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa pihak-pihak baik itu KPU, baik itu pihak Bawaslu maupun kuasa hukum pihak terkait dalam hal ini 02 menyampaikan juga argumentasi-argumentasinya, dan tentu kami mendalilkan dalam permohonan itu memiliki dalil yang sangat kuat. Oleh karena itu ini sangat linear dengan apa yang dijadikan judul. Ini adalah judulnya diskusi progresif. Bapak Ibu sekalian, kita mendorong hakim-hakim Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan yang progresif. Setuju? Setuju. Itulah kenapa kita hadir hari ini untuk menyuarakan, untuk memberikan penguatan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi supaya berani masuk pada keadilan substantif, bukan semata-mata pada keadilan prosedural. Inilah yang kemudian diingatkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD. Dia mengingatkan hakim-hakim yang mulia di depan ruang sidang tersebut bahwa hakim Mahkamah Konstitusi supaya memeriksa perkara yang diajukan ini dan bisa menemukan keadilan substantif. Oleh karena itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berjuang bersama. Izinkan kami berjuang dalam ruang persidangan berdasarkan keilmuan hukum yang kami miliki, dan Bapak Ibu silakan melakukan hak demokrasinya dengan melakukan demonstrasi, aspirasi, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan para pembicara dan para peserta. Mohon maaf saya harus izin karena kami juga sedang menyiapkan segala persiapan bukti karena sidang hari Selasa tanggal 2. Tentu kami harus membuktikan permohonan yang sudah kami ajukan di Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih Bung. Selamat melakukan rapat yang bersama rekan-rekan kita para kuasa hukum 03 di tempatnya. Terima kasih sekali lagi Bung Vincentius. Ya, Bapak Ibu, oke. saudara semua. Lanjut. Mungkin ada siapa Bu? Alfa. Ini semangat ya. Siap. Pak Alfa. Tahap kedua untuk 2 orang Pak. Pak, 2 orang aja Pak ya, karena kita memasuki. Dan sebelum bertanya, saya mohon kepada tim konsumsi. Atas Alfan, Ketua Brigade Kernak Pemuda Islam Tanah Air, di mana bahwa ada kuasa hukum tadi, beberapa kuasa hukum telah pulangnya, tetapi ada hal yang penting perlu saya pertanyakan sih dan perlu harus tindak-lanjuti. Kenapa? Bahwa dalam kasus peristiwa antara konflik masalah pemilihan presiden ini banyak hal. Di sini yang perlu kita pahami adalah pelaku tindak pidana kejahatan pelanggar konstitusi adalah MK, KPU dan konco-konconya. Tetapi kenapa hari ini kita para kuasa hukum tidak mempidanakan
para pelaku-pelaku ini ke Mabes Polri, kemudian ke DPR supaya hak angket diangkat seperti itu. Kalau hari ini bagaimana bisa seorang penjahat kita minta keadilan sama penjahat, ini tidak akan logis, Pak. Silakan sebentar ya, para 01 dan 02 mengajukan dalil-dalil gugatan sesuai fakta yang ada sangat konstatering. Tetapi kalau manakala hakim ini yang 8 orang menggunakan hak veto dia sebagai hakim, mereka tinggal polling, kamu 1 ya, kamu harus kita 5 ya, kamu 3. Pada akhirnya mereka apa? Akan mengesampingkan hukum fakta pembuktian dalam persidangan yang tadinya sangat konstatering sesuai dengan hasil di lapangan. Kenapa saya katakan demikian? Perlu tindak pidananya ini harus angkat. Di mana dalam perkara ini merupakan salah satu summon lodge khusus. Suatu peristiwa, ada beberapa kejadian yang di dalamnya. Inilah yang harus dicermati kepada kuasa hukum antara 01 dan 02. Ini tidak pidana murni loh. Ini harus dilaporkan ke Mabes Polri. Yang kedua adalah ke DPR hak angket. Ini merupakan hak rakyat yang diberi oleh 02. Termasuk Presiden Joko Widodo hari ini melanggar konstitusional. Pada akhirnya yang mereka lakukan adalah tindak pidana kriminal. Oleh karena itu saya minta ya, tolong mana kuasa hukum, tolong pidanakan ya kasus ini ke Mabes Polri dan supaya diusulkan hak angket ke DPR. Ini sangat membawa untung buat kita semua. Kalau ke MK itu silakan MK, tetapi pergerakan ke Mabes Polri dan ke DPR ini harus dilakukan setiap hari. Berbicara kedaulatan rakyat, kalau berbicara administrasi silakan di MK, tetapi MK ada hanya adalah suatu pelaku tindak kejahatan pesta demokrasi hari Indonesia. Oleh karena itu dari saya minta seluruh relawan tanah air supaya tetap siaga untuk melakukan perlawanan kepada pelanggar, pengkhianat kedaulatan rakyat, yaitu pertama Presiden Indonesia Joko Widodo dan MK hari ini. Tidak bisa kita katakan MK hanya itu, MK tidak bisa, karena mereka melakukan putusan bukan beratasnamakan pribadi tetapi mengatasnamakan lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi. Maka secara keseluruhan mereka adalah pelanggar konstitusi yang harusnya menjalankan undang-undang secara murni dan seleksi. Mereka berubah menjadi pelaku tindak pidana pemilihan umum. Inilah yang harus kita pidanakan, saudara saya. Harus maka kuasa hukum pasal 1 dan pasal 3 jangan diam. 1 kali 2 poin jawab oleh hari ini laporkan ke Mabes Polri. Ini tidak pidana murni. Karena ini apa? Ada penggunaan anggaran yang begitu triliun yang ini diabaikan. Kenapa? Seragam ini dioper ke Cina, ke Tiongkok sama Alibaba. Inilah yang perlu kita pertanyakan ke Mabes Polri. Seharusnya Mabes Polri Kapolri yang membuat LP model A temuan harus tanpa laporan. Karena dia tidak lakukan, maka kita adalah rakyat Indonesia berdaulat. Kita harus laporkan lewat kuasa hukum 01 dan 03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kasih ini nih. Taruh. Maaf Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subowo Maijo. Saya dari Ketua Relawan Vitamin. Saya tidak akan teriak-teriak karena saya tidak sedang berorasi. Saya lebih memilih kepada strategi. Jadi mohon mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi juga ya. Kepada Bung Jumur, tadi mengatakan tentang peta MK. Potensi kalau 8 ya udah menang. Worst case 4-4. Tapi ketuanya orang perubahan. Setahu saya, yang pertama, waktu pemilihan ketua MK pengganti itu adalah Jokowi. Ya, pada saat itu profesor dari Unpad berteriak, ini salah. Kenapa Jokowi melakukan itu tanpa harus berpanorasi dengan DPR? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok agak, tentunya saya sedang optimis. Saya setuju optimis. Tetapi fakta bahwa ketua ini dipilih oleh Jokowi. Ya. Nah, maka dari itu kalau hitung-hitungan strategik di MK, kalau situasinya seperti itu menurut saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi Bang Jumur.
satu-satunya jalan gak ada lagi people power. Nunggu Mei telat. Nunggu Mei telat. Jadi sebaiknya April sebelum pengumuman. Pertanyaannya, mari kita evaluasi. Kenapa? Kita teriak-teriak GMA paling cuma 100-200 orang tadi. Kenapa masalahnya? Harus tahu. Mari kita berkaca kepada 98. Ya, 98 itu ada komando. Ada yang membiayai. Ya. Ada komando, ada yang membiayai, ada yang mengatur strategi. Jadi, harapan saya kalau bisa gak usah Mei, Bang. April sebelum pengumuman, I think the right time to do that. Oke? Terima kasih. Oke. Tadi berapa orang bertanya, Bu? Ya, 3 ya, cukup ya Pak ya, 3 orang. Karena waktu tidak, karena 3. Ini waktu sudah semakin sepi. Belum lagi nanti tanggapan dari panelis. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti acara ini dari awal sampai sekarang. Nama Ibu? Nama saya Nurdiati Akmal dari Ustazah Peduli Negeri. Saya mengikuti dan memang saya menunggu-nunggu adanya kebersamaan antara 01 dan 03. Yang pertama, kita sudah teriak-teriak selama ini KPU curang, Bawaslu curang, Jokowi makzulkan. Tapi kenapa kita tidak melaporkan bahwa KPU itu curang, bahwa Bawaslu itu curang, dan kita masih saja mendengarkan hasil yang dibacakan oleh ketua KPU yang curang. Jadi artinya perjalanan ini harus kita ikuti dan kita simak, karena saya betul-betul tidak begitu mengerti masalah hukum. Tadi saya mendengar dari Pak Egi bahwa di MK itu kalkulator, hitung-hitungan suara, dia tidak mempedulikan masalah asbabun nuzulnya angka itu. Jadi barangkali yang pertama, kalau kita akan demo, saya minta jangan ada demo 01, ada demo 03, beda-beda. Satu hari semuanya kumpul. Jadi demo hari Senin itu 03, 01 hadir, demo hari Selasa 01, 03 hadir, sehingga kita akan ramai. Dan insya Allah saya akan menyuruh juga nanti semua jamaah-jamaah saya untuk ikut turun, karena ini memang sudah tempatnya. Tadi dikatakan ini pengadilan rakyat, ini dibenarkan oleh konstitusi, ini hak rakyat, bahwa konstitusi membenarkan tak kala rakyat akan mencabut mandat yang pernah diberikan kepada Jokowi, mandat yang Jokowi berikan kepada kepala KPU, kita juga minta cabut. Maka orang 3 ini harus kita perkarakan. Jadi saya mohon, kalau kita akan people power, memang harus 1 juta orang. Berarti seluruh Indonesia harus turun, dan kita minta memang seluruh partai-partai pendukung juga ikut menurunkan masanya. Terima kasih. Mudah-mudahan dakwah kerja kita ini diridai oleh Allah SWT. Dan ketahuilah, bagi kita umat yang beragama, ini jihad untuk membela negara, jihad untuk membela rakyat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jihad fisabilillah bi anfusihim wa malahum bi analahumul jannah. Itu sudah ada, kata Allah, wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran, bahwa orang yang berjihad membela agamanya, membela negaranya akan disediakan surga oleh Allah. Sudah tertulis di Taurat, tertulis di Injil, tertulis di Al-Quran. Berarti seluruh umat beragama wajib hukumnya untuk membela negara. Insya Allah semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurati. Kita berikan kesempatan kepada panelis. Bapak mungkin Pak Jumur. Sebelum dijawab, kepada peserta diskusi kami mohon sekali lagi, mohon duduk di tempat, semua kebagian Pak, tidak ada yang tidak kebagian, supaya kita tertib, teratur, dan enak suasananya ya. Nggak perlu rebut-rebutan Pak di belakang sana. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak ya. Oke, lanjut Bu. Pak siapa tadi? Pak Jamul. Soal
apa tadi ketua MK dipilih oleh presiden itu keliru ya. MK itu rapat di antara mereka. Tadi siapa yang nanya tuh? Rapat di antara mereka, kemudian memutuskan Soehartoyo. Yang melantiknya presiden, iya. Di situ presiden melantik bukan sebagai kepala pemerintahan, dia melantik sebagai kepala negara. Kepala negara boleh melantik lembaga-lembaga yang non pemerintah. Ya. Jadi kalau DPR dilantik oleh presiden kepala negara ya boleh, kalau kepala negara yang paling tinggi lah kira-kira. Jadi tetap Pak Soehartoyo bukan berarti orangnya Pak Jokowi, enggak. Pak Soehartoyo ini ya tetap seperti dia apa adanya. Ya pada waktu urusan Gibran itu dia berada di yang dissenting, yang tidak setuju. Jadi tetap optimisme itu masih ada lah. Bukan ada tinggi, Pak. Bahkan yang pesimis yang saya nggak tahu. Yang tidak ada skenario kalah. Kalau melihat orang-orang yang ada di MK itu, saya nggak melihat skenario kalah. Melihatnya ada menang telak gitu ya, atau menang ngepas gitu. Tapi tetap itu pun menang. Nah, tapi memang kalau untuk bulat dan pasti, ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, harus terjadi people power, dan sebelum tanggal 22 Mei, ya itu benar adanya. Jadi silahkan terus berkonsolidasi. Mimbar bebas ini, kalau perlu nih pagar ini kita bongkar nih, mana panitia, pagar ini kita bongkar biar orang luar bisa lihat bahwa ada mimbar bebas di sini. Gitu Pak ya. Jadi ya copot sebentar lah, dicopot sebentar selama 2 minggu. Jadi orang luar pada melihat sebelum bisa kumpul. Nah, kalau udah terjadi konsolidasi seperti itu, nah itu gampang itu untuk mendatangkan. Dan tidak hanya di sini, di tempat yang lain juga melakukan hal yang sama, mimbar-mimbar bebas gitu. Nah kalau itu terjadi, ada optimisme di luar gedung dan di dalam gedung, saling menguatkan, dan hasilnya adalah kemenangan bagi demokrasi. Jadi saya rasa itu, saya mendukung sepenuhnya bagi teman-teman yang punya harapan, dan silahkan detailkan langkah-langkahnya mencapai itu seperti apa. Terima kasih. Dimajukan 1 bulan, jadi jangan Mei, April saya kira. Artinya parah api itu lebih cepat menyala, lebih bagus. 20 Mei Kongres Rakyat Indonesia. Iya, bisa juga. Cuma ya nggak ada soal sih kalau dimajukan. Sehingga puncaknya nanti 20 Mei. Puncaknya itu satu. Kedua, jaringan ke kampus-kampus bagaimana? Perlu. Perwakilan kampus harus diundang. Iya, benar. Kita jemput bola lah, datang ke kampus-kampus itu, ketua-ketua BM itu. Benar. Seluruh paling tidak Jawa, ya, UGM, ITB, Erlangga, UI, dan swasta-swasta yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Saya kira bukan kecil itu, besar itu, besar untuk kekuatannya, ya. Dan nanti dia akan menjadi bola salju pada bulan Mei itu, lebih dahsyat lagi saya kira, ya. Saya kira itu saya catatan. Oke, terima kasih Bung John Meris. Ya, kita sudah akhiri diskusi kita hari ini. Masih ada? Silakan Pak Mervin Panjaitan dari sisi politik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan kita hari ini sampai pada kesimpulan people power. Kelihatan people power. Karena itu dari sekarang kita harus memperbanyak peserta kita ini. Misalnya hari Senin diperbanyak, nanti hari Selasa lagi begitu terus, sehingga pada bulan Mei tanggal berapa? Kongres Rakyat tanggal berapa? Apanya? Kongres Rakyat. Kongres Rakyat tanggal 20 April. Tanggal 20 April. 20 April 2024. Jadi pada tanggal 20 April nanti direncanakan itu Pak. Rakyat itu peserta kita sudah ribuan orang. Syukur-syukur bisa puluhan ribu. Karena kalau sudah begini, saya lihat kata kuncinya adalah mengulangi apa yang terjadi pada tahun 1998. Reformasi 2024. Hanya berkata-kata kelihatannya sudah nggak mempan. Sudah pada dapat semua. Revolusi peradaban Pak? Apa revolusi? Ya, pokoknya people power lah. People power. Ya. Oke, makasih ya. Lanjut. Ya, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, karena memang menyangkut waktu dan ada kita season berikutnya Bapak sekalian,
tadi dari Bung Vincentius tadi ada yang berhubungan dengan nepotisme, sehingga akibat nepotisme itu merobohkan satu pilar yang ada 9 pilar di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan Pak Refli Harun masih di sini. Ya, sebelum kita simpulkan, rupanya Bung Refli masih di sini. Ya, mungkin saya berikan kesempatan untuk menanggapi lagi Bung Refli Harun ya. Saya tambahkan, Bung Refli. Demokrasi yang terjadi yang mengakibatkan konstitusi diobok-obok oleh rejim-rejim yang berkuasa, itu yang diinginkan mereka, sehingga mengharapkan people power jawabannya. Benar apa tidak? Itu mungkin Bung Refli. Hei, kita ini ya sudah berkali-kali kurang gede ya. Kita ini sudah berkali-kali dihina oleh Gibran, ya kan? Jadi penghinaannya itu adalah itu demo kita itu tertib katanya. People power ya lumayan lah, people-nya nggak banyak katanya. Nanti dia habis. Nah kalau dihina terus seperti ini, kita juga tidak mau people power, ya kita termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi saya bilang begini, konstitusi itu ya hanya ada terminologi pergantian presiden pada waktunya, itulah 5 tahun sekali ya. Nanti tanggal 20 Oktober mau ada people power atau tidak, insya Allah Presiden Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi. Tetapi kalau bisa lebih cepat lebih baik, kan begitu. Nah, kalau lebih cepat lebih baik itu dua, pemakzulan atau mengundurkan diri. Jadi dalam kesempatan ini kawan-kawan semua, kita minta dengan rendah hati Presiden Jokowi mau mengundurkan diri, ya kan? Karena sudah gagal sebagai presiden, sudah banyak pelanggaran atau pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi kita minta mundur dengan kerendahan hati. Tapi kalau tidak bisa rendah hati, ya memang harus dipaksa untuk mundur. Seperti Pak Harto tahun 98. Apakah itu sah? Sah. Yang tidak sah itu Anda angkat senjata, ngajak perang, itu nggak sah. Itu makar. Tapi kalau Anda datang ke DPR rame-rame, minta Presiden Jokowi mengundurkan diri, itu sah. Tidak ada makarnya. Minta Jokowi dimakzulkan, sah. Tapi kalau dimakzulkan lama. Siapa bilang? Lama itu kalau tidak ada akselerasi. Tapi kalau ada akselerasi politik yang luar biasa, yang datang ke DPR 2 juta orang, ya cepat juga sidang DPR-nya, kan begitu? Langsung sidang menyatakan pendapat. Ya ada prosedurnya, tetapi prosedur itu akan cepat kalau ada akselerasinya. Oh di MK 90 hari, siapa bilang? Kan 90 hari maksimal, bisa cepat juga. Di MPR harus mengumpulkan, siapa bilang? Kalau sudah memang konstelasinya sudah matang, semua akan standby di Jakarta. Sama seperti Gus Dur tahun 2001 yang lalu, ya kan? Cepat sekali akselerasinya, hanya dalam jangka waktu berapa jam jatuh Gus Dur. Karena itu kita berharap bahwa Presiden Jokowi bisa dimundurkan atau mundur dengan legowo atau dimakzulkan, dan itu sah secara konstitusional. Tidak ada langgar konstitusi kalau kita minta Jokowi dimakzulkan atau Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam buta yang miskin, salam abu, salam rakyat Indonesia yang melawan dari kezaliman dan ketidakadilan. Lawan satu kata. Terima kasih. Saya terima kasih kepada bapak-bapak senior, pada Pak Abang Da, Bang Jumbo, dan Bang Kepiagu, dan Bapak Tony semuanya. Terima kasih juga kepada
peserta yang siap, yang memang mau meluangkan untuk menjadikan satu kesatuan. Saya cuma satu kata, jangan mau dikotak-kotak lagi, jangan mau dibaca-baca lagi, jangan mau dengar fitnah sana, fitnah situ. Dengar satu kata, ibarat lidi. Kalau lidi satu mudah dipatahkan, tapi kalau lidi segenggam, bahkan lidi segenggam susah dipatahkan. Itulah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu, maka tidak bisa dikalahkan. Siap! 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 Nah, saya tanya. Tanggal 1. Tanggal 1, ingat. Hari apa tanggal 1? Iya, Pak. Hari Senin. Tanggal 1. Satu aja ya, Pak. April. Ya, hari Senin. Ya, semua seluruh simpul. Kami memanggil dulu semuanya elemen-elemen yang masyarakat, elemen ketua atau wakil ataupun silakan naik ke atas. Saya panggil dulu. Yang mewakili saya di sini silakan. Ya, elemen-elemen masyarakat. Ya, ketua-ketuanya, wakil-wakilnya atau bendumnya atau sekretarisnya, silakan datang ke sini, silakan naik untuk menyampaikan. Ya, ini kita berjanji ya, bahwasannya inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk perjuangan, untuk membela kedaulatan rakyat Indonesia. Ya, sebentar Pak Di. Ya, kami terima kasih kepada para narasumber dan panelis. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas nama Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan Front Penyelamat Reformasi Indonesia mengucapkan selamat berjuang, selamat mendukung kami yang muda-muda ini, bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Konsumsinya tertib ya, yang itu ya. Kami kumpul di sini semua ya, ya. Menyampaikan satu persatu untuk aksi tanggal 1 hari Senin ya, bahwasanya kita akan mencoba, bukan mencoba, tapi kita akan melawan kezaliman dan keangkamukan, ketidakadilan, bahkan kejahatan oleh Jokowi. Jokowi harus dilaksanakan, karena Jokowi kejahatan dari kedaulatan rakyat Indonesia. Setuju semuanya? Setuju? Ya. Ya, oke. Ya. Sekarang ya, saya ingin ya untuk memimpin. Siapa yang mau mengundang tanggal 1? Siapa yang mengundang? Ya. Bang Abi Harun. Oh, sidang ya. Vamos, diem aja. Diem aja. Oke. Oke, ya. Kita sama-sama aja ya. Ya. Sama-sama ya. Oke. Oke, cukup ya, cukup ya. Kita sama-sama dulu ya. Ayo. Ya. Sudah, kami mohon maaf kepada saudara-saudara seperjuangan karena tempat ini tidak bisa banyak-banyak orangnya, mohon segera langsung turun Pak, yang tidak tenang nggak bisa. Oh ya, siap. Ya. Perwakilan sudah selesai berfoto, saya kembali minta ke tempat. 15 orang. Ya, saya minta 15 orang ya. Perwakilan 15 orang di sini. Ya. Oke. 15 orang ya. Ibu Daidul, Pimpinan simpul aja, Ibu Daidul di sini satu. Ya. Pimpinan relawan. Abang. Ibunda sini. Ya. Oke. Saya minta 15 orang ya. Saya pilih sendiri ya, maaf ya. Abang, sini abang. Ayo sini abang. Abang sini. Ya. Ya saya pilih ya, maaf ya kalau nggak dipilih. Ya Bunda sini Bunda. Sini Bunda. Bunda sini. 15 orang saya minta ya. Ya. Abang sini abang. Abang sini. Ya. Abang sini.
orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunggu. Satu-satu. Abang, anak kuda. 8, 9, Sudah. 10, 11, 12, 13, 14, 5, apa turun mana? 15 sudah. Nah, beliau. Udah. 15 ya. Yang lainnya turun ya. Yang lainnya maaf turun ya. Yang lainnya turun ya. Ikutkan Instruksi saya ya. Ya, Ibunda. Karena Ibunda adalah Ibunda saya sendiri ya. Dia yang menolong saya 2019. Dengan perjuangan dia lah saya bisa ada di sini lagi. Dengan perjuangan dia lah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Ya, silakan Bunda. Ya, mewakili aja Pak, mewakili Pak, jangan waktu, dari segi waktu, ayo. Ini waktunya sudah mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03? 20. Tanggal 1 sama tanggal 2 kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita begini, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya, jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.